Anies serasa ditampar, Heru Budi akan buka aduan di balai kota seperti Ahok. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang sukses menampol Anies dengan telak saat mereka bertemu. Jadi kejadiannya gini, pada hari Rabu yang lalu, tanggal 12 Oktober 2022, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI kan bertemu dengan Heru Budi. Langkah pertama yang dilakukan Pak Heru, Gubernur baru Jakarta dan jajarannya adalah mengaktifkan kembali dan menata ulang ruang pengaduan warga seperti Pak Ahok dulu. Ini sangat mengejutkan sekali, yaitu posisi di balai kota, yaitu akan ada ruang pengaduan yang seperti dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama pada saat itu. Itu semenjak dilantik menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mendapatkan respon yang meriah dari warga DKI Jakarta khususnya. Bahkan sampai saat ini sudah hampir penuh lah karangan bunga yang menyambut kedatangan Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Jujur saja ya, hari ini saya sangat bahagia. Tahu kan kenapa? Ya, karena pada saat hari ini ya, tepatnya tanggal 17 Oktober 2022, era jahiliyah itu telah pergi dan saatnya Jakarta mulai berbenah kembali. Ya, seperti yang kita lihat di video opening tadi, bagaimana ruangan yang dulu digunakan Ahok untuk menerima aduan dari warga masyarakat, kini pun mulai ditata ulang kembali. Sejak Anies lengser dari jabatannya, banyak yang sepertinya bersuka cita karena 5 tahun terbebas dari kepemimpinan yang bermodalkan tata kata dan ngeles. Entah benar atau tidak, ada papan karangan bunga yang menyindir Anies dan bersyukur Anies sudah tidak menjadi gubernur lagi. Bahkan di Twitter bergema tagar trending yang mengucapkan selamat tinggal pada gubernur tukang ngibul. Ada juga meme di mana Jakarta disebut telah bebas dan kembali ke tangan pribumi. Hari pertama kerja, Gubernur kerjanya apa? Lumayan keren. Heru Budi Hartono rencananya akan membuka kembali meja pengaduan seperti di era Ahok alias Ahok. Meja pengaduan akan dibuka mulai besok. Insya Allah begitu meja pengaduan era Ahok dibuka lagi besok, kami membuka kembali, kata Heru. Dia meminta perwakilan Pemkot setiap administrasi di Jakarta untuk bergantian menjaga meja pengaduan. Meja pengaduan dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat selama 1 jam, dibuka dari hari Senin sampai Kamis. Ya, Senin sampai Kamis, kalau Jumat kan terbatas waktunya, kan kami juga harus bisa cukup, katanya. Ini adalah tamparan telak pertama dari Heru untuk Anies. Bagaimana tidak, sejak awal menjabat, Anies menutup pintu rapat-rapat bagi warga yang ingin mengadu masalah ke gubernur. Alasannya, warga hanya perlu melapor ke kelurahan, atau lewat aplikasi, tidak perlu repot-repot datang ke balai kota apalagi yang jaraknya jauh. Masalahnya, tidak semua laporan di aplikasi akan ditindaklanjuti. Lagi pula ada yang merasa mengadu pada gubernur langsung rasanya lebih seret dan memuaskan ketimbang lewat perwakilan atau jalur lain. Makanya Ahok dulu membuka kesempatan kepada warga yang ingin mengadu langsung ke balai kota. Ahok sering menghadiri meja aduan saat warga membuat laporan. Buktinya, ramai kok. Banyak warga yang berbondong-bondong mendatangi Ahok karena ada semacam jaminan masalah cepat teratasi. Sistem aduan ini sempat dilanjutkan Jarod Saiful Hidayat saat menjabat PLT Gubernur DKI Jakarta. Jarod menerapkan sistem klaster, yaitu aduan ditempatkan terpisah sesuai dengan masing-masing bidang. Tapi di era Anies, tradisi ini punah. Alasannya segudang, padahal Anies tidak mampu memecahkan masalah. Ketimbang malu dan ketahuan tidak becus, lebih baik tiadakan semuanya. Selama 5 tahun menjabat, Anies memang seolah memberi bukti valid bahwa dia tidak becus selesaikan masalah. Makanya kalau ada isu atau masalah,
Wagub DKI yang dia jadikan korban atau tameng. Semoga warga yang mengeluh dan ingin mengadukan masalah, bisa segera teratasi lewat aduan di Balai Kota. Hari ini memang layak dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Jakarta dari cengkeraman Gubernur seiman yang disebut banyak orang sebagai bapak politik identitas. Zaman kegelapan sudah mendekati akhir. Secercah sinar harapan kembali muncul. Balai Kota yang tertutup selama 5 tahun, akhirnya dibuka lagi bagi warga. Heru Budi sebenarnya juga berpacu dengan waktu dan wajib memberikan kinerja yang terbaik. Pasalnya, Mendagri Tito Karnavian akan mengevaluasi Heru secara rutin. Tapi kita nanti akan evaluasi per 3 bulan. Setelah 1 tahun bisa diteruskan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda tergantung dari hasil evaluasi, kata Tito. Jabatan Heru tidak akan aman sampai 2024 jika kinerja tidak memuaskan. Makanya Heru akan bekerja sebaik-baiknya melebihi apa yang dikerjakan Anies. Beda dengan Anies yang mau dihujat ribuan kali pun, tidak akan bisa diganti. Makanya Anies kerjanya seolah ala kadarnya. Tak ada tekanan dan ancaman pemecatan. Anies hanya perlu menebalkan telinga dan kulit muka, sehingga bisa tahan menghadapi kritikan. Kalau tidak tahan, siapkan bemper dan dia sembunyi entah di mana. Semoga segala kekacauan dan kebijakan Anies yang tak masuk akal, dibatalkan. Kembalikan roda pemerintahan Pemprov DKI ke arah yang benar. Yang penting beneran kerja, jangan seperti Anies yang cuma omong doang, jago debat tapi tak bisa selesaikan masalah. Biarlah masyarakat yang akan menilai apakah Anies ini bisa kerja atau cuap-cuap doang. Semoga Heru bisa menamparkan Anies sebanyak-banyaknya lewat kebijakan dan kinerja yang diharapkan banyak warga. Normalisasi dilanjutkan. Relokasi warga dilanjutkan. Pergub era Anies yang tak masuk akal, dibatalkan saja jika memungkinkan. Sejak Anies lengser dari jabatannya, banyak yang sepertinya bersukacita karena 5 tahun terbebas dari kepemimpinan yang bermodalkan tata kata dan ngeles. Entah benar atau tidak, ada papan karangan bunga yang menyindir Anies dan bersyukur Anies sudah tidak menjadi gubernur lagi. Bahkan di Twitter bergema tagar trending yang mengucapkan selamat tinggal pada gubernur tukang ngibul. Ada juga meme di mana Jakarta disebut telah bebas dan kembali ke tangan pribumi. Hari pertama kerja, gubernur kerjanya apa?